berbagi informasi mengenai ADHD. Tapi sebelumnya, simak dulu yuk cuplikan setelah ini. Pernah sih. Pernah lihat tapi tidak dalam waktu yang dekat ini ya. Ada di kita. Ada di kita. Ada di kita satu. Gimana sih? Gak gimana, biasa aja gitu. Biasa aja sih, karena Biasa aja ya. Setiap anak kan beda-beda ya. Ya biasa, malah suka lihat anak gitu aktif kan. Bingung aja, kok muter gitu, yang lihat aja pusing. Aneh. Kayak semeneng ya Pak ya? Iya aneh. Belum pernah? Pernah dengar? Nggak pernah. Activity disorder lah. Cuma Sebatas pernah itu. denger. Bingung ya Bu ya. Nah, ternyata masih banyak nih ya orang yang awam dengan kesehatan mental anak dan remaja, terutama gangguan-gangguannya. Ya, hal ini sejalan dengan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas Indonesia tahun 2007 yang menyatakan bahwa terdapat 1 juta lebih orang penderita gangguan jiwa. Namun hanya 3,5 orang yang terlayani dengan fasilitas yang memadai. Wow. Kalau ngomongin tentang anak kecil yang aktif, pasti ada nih yang punya pandangan kayak ih berisik bikin pusing deh. Duh, anak ini ngapain sih? Nakal banget sih anaknya, Bu. Tapi malah direspon, biar dia eksplor, maklum, namanya juga masih anak kecil. Emang fasenya aja, ntar juga hilang kok. Emang ada benernya sih, kita perlu mengetahui lebih jelas mengenai keaktifan anak kecil. Karena jika berlebihan, bisa jadi anak tersebut mengalami ADHD loh. Nah, untuk mengetahui apakah anak memiliki ADHD atau tidaknya, kita perlu mengetahui nih gejala-gejala apa yang dimiliki oleh anak. Jadi, tidak semua anak aktif itu ADHD ya. Berdasarkan DSM-5, ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder yang memiliki gejala-gejala umum nih. Yang pertama ada inattention dan yang kedua ada impulsif hiperaktif yang muncul sebelum anak menginjak umur 12 tahun dan muncul di 2 setting yang berbeda, yaitu misalnya seperti muncul di sekolah, di rumah maupun di tempat bermain. Nah, untuk lebih spesifiknya mengenai spektrum ADHD ini dapat dilihat melalui gejala inattention di mana anak memperlihatkan 6 atau lebih perilaku berikut yang bertahan setidaknya dalam kurun waktu 6 bulan. Yang pertama, seringkali gagal memberikan perhatian pada suatu hal tertentu atau membuat kesalahan yang fatal seperti di sekolah. Yang kedua, seringkali mengalami kesulitan untuk mempertahankan perhatian dalam pengerjaan tugas atau aktivitas bermainnya. Yang ketiga, seringkali tidak mendengarkan ketika diajak bicara secara langsung. Yang keempat, seringkali tidak mengikuti instruksi dan gagal menyelesaikan tugas sekolah, pekerjaan rumah, dan lainnya. Yang kelima, seringkali mengalami kesulitan dalam mengatur tugas dan kegiatannya. Yang keenam, seringkali menghindari, tidak suka, dan atau enggan untuk terlibat dalam tugas-tugas yang membutuhkan upaya dukungan mental. Yang ketujuh, seringkali kehilangan hal-hal yang diperlukan untuk tugas atau aktivitasnya. Yang kedelapan, seringkali mudah terganggu oleh stimulus yang datang. Dan yang terakhir, seringkali menjadi pelupa dalam aktivitas sehari-harinya. Nah, itu tadi merupakan gejala dari inattention. Tidak hanya itu loh, masih ada gejala satu lagi yang penting, yaitu hiperaktif impulsif, yang mana gejala ini muncul sebanyak 6 atau lebih dan bertahan setidaknya 6 bulan, sehingga mengganggu kegiatan akademik dan sosial anak. Nah, gejala tersebut diantaranya yaitu yang pertama, seringkali gelisah dengan mengetuk tangan atau kaki atau menggeliat di kursi. Dan yang kedua, seringkali meninggalkan kursi dalam situasi yang dimana anak harus tetap duduk. Dan yang ketiga, seringkali berlari dan memanjat dalam situasi yang tidak pantas. Dan yang keempat, seringkali tidak dapat bermain atau melakukan aktivitas santai dengan tenang. Dan yang kelima, sering saat dalam perjalanan bertindak seolah-olah anak digerakkan oleh motor. Dan yang keenam, sering berbicara secara berlebihan. Dan yang ketujuh, seringkali memberikan jawaban sebelum pertanyaan selesai. Dan yang kedelapan, sering mengalami kesulitan dalam menunggu giliran. Dan yang kesembilan, sering menyela atau mengganggu orang lain. Misalnya nih, menyela percakapan, permainan, atau kegiatan yang dapat dimulai menggunakan barang dengan orang lain. Sampai sini paham kan kalau anak dengan ADHD bukan sebatas anak yang terlalu aktif atau tidak bisa diam. Salah diagnosis bisa jadi salah penanganan. Salah penanganan bakal berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka, khususnya
bagusnya psikologis mereka di masa depan. Kesehatan mental menjadi sangat penting pada masa pertumbuhan anak, baik pada anak remaja maupun anak usia dini. Hal tersebut dikarenakan pengalaman yang mereka dapat pada masa sekarang menjadi faktor utama mereka dalam proses menilai dan menghadapi dunianya nanti. Tapi, jangan sampai ya kita mendiagnosis hal tersebut menjadi suatu penyakit atau kelainan karena terdapat anak yang memiliki gejala seperti yang kami paparkan. Jangan ragu juga untuk segera mendatangi profesional seperti psikolog untuk mengonsultasikan hal tersebut agar mendapat penanganan seperti yang seharusnya dan benar. ADHD It's not a disability. It's a different ability.